Terutama nih umat Islam ya, kayak namanya amal jariah, betulan media sosial ini, zaman internet, mengamplifikasi dosa jariah. Mereka kadang-kadang bisa lebih tahu mana yang benar dan yang salah. Oke. Karena mereka sudah terbiasa mengeksplor dunia mereka itu dunia internet, sehingga ketika melihat sesuatu informasi, oh ini kayaknya nggak benar nih. Kalau Islam memandang perkembangan teknologi dalam pandangan yang pesimis, itu dampaknya bagaimana Pak Fahmi? Ada karakter namanya mobokrasi. Ini yang mobokrasi ini negatifnya bisa positif bisa negatif ya di dunia media sosial. Jadi mobokrasi itu kalau demokrasi kan keputusan di tangan orang banyak. Ya. Mobokrasi keputusan atau suatu gagasan atau suatu nilai di tangan apa? Siapa yang rame? Tokoh-tokoh agama kita, bapak-bapak sepuh, gayanya kan formal, kan nggak disukain. Nah, sorogan-sorogan. Yang paham yang lain udah duluan, gayanya anak muda lebih disukain. Artinya pola kita berdakwah harus berubah. Esensinya tetap, ya, tapi polanya, gayanya sesuai dengan anak muda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obrolan Sultan spesial edisi Ramadan channel YouTube inilah.com. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sepertinya nih jagat media sosial sudah tahu siapa narsum kita. Beliau adalah pendiri Drone Emprit atau sekarang ini juga kerap aktif strukturalnya itu di Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Pak Ismail Fahmi. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Fahmi ya? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya sudah mulai jarang aktif di Twitter nih. Kenapa nih Pak Fahmi nih? Puasa. Oh lagi puasa ya betul. Enggak sih sebetulnya. Masih aktif tetapi saya ramaikan dengan hal yang receh-receh. Oh gitu ya. Kayak nanam anggur gitu kan, melon gitu. Jadi yang lebih dan AI terutama healing AI. aja ya jadinya. Dan artificial intelligence lagi rame, saya suka share tentang itu sekarang. Oke, ya ini juga berkaitan karena ini sebetulnya edisi spesial Ramadan ya Pak Fahmi. Ini kan kita akan nggak jauh seputar sosial media, tapi memang agak berbau-bau Islamnya karena pengurus Muhammadiyah juga nih. Ini kalau boleh tahu aktivitas kalau di struktur Muhammadiyahnya apa saja nih tupoksinya Pak Fahmi? Kalau saya jadi di bagian ini strategi sosial media. Selama ini baru nih, ini bagian baru di Muhammadiyah. Jadi kita ingin supaya kan banyak sekali amal usaha Muhammadiyah, tetapi di media sosial kita terus terang masih belum optimal, kadang-kadang masih kalah sama saudara kita gitu ya. Jadi kita punya tugas besar itu bagaimana supaya amal usaha, perjuangan, dakwah itu di media sosial makin ramai. Tetap di media sosial ya, Pak terutama di media sosial. Karena kan pengguna dan generasi ke depan tuh banyaknya di sana. Betul sekali, betul. Dan anggotanya Pak Fahmi ini adalah CEO inilah.com juga. Kebetulan salah satu anggota dari bidang strategi media adalah Mas Fat. Halo Mas Fat. Mas Fahmi, ini kan memang ya anak-anak muda ini sekarang tidak bisa terlepas dari sosial media. Khususnya ini di bulan Ramadan ini mungkin jempol menjadi salah satu hal yang harus kita tahan, harus kita rem nih Pak Fahmi. Kalau ada amal jariah gitu ya, kebaikan yang jariah terus, ini dosa jariah melalui media sosial nih jangan-jangan ada juga ya Pak Fahmi ya? Atau etika bersosial media ini seperti apa sih Pak Fahmi? Ya betul sekali, nah terutama nih umat Islam ya, kayak namanya amal jariah, betulan media sosial ini zaman internet mengamplifikasi dosa jariah. Jadi amplifying juga ya? Ya kita bisa dapat informasi menyebar luas, kebaikan menyebar luas, tetapi kan kadang-kadang sering bukan kebaikan ya, keburukan menyebar luas luar biasa. Dan itu jadi jariah juga ya? Dari jariah juga sama. Ketika orang menerima postingan dari kita, membuat dia dapat informasi yang salah, isinya hoax dan lain-lain itu kan pengaruhnya dari kita langsung gitu. Padahal kita juga nggak tahu nge-share ke mereka. Betul. Tapi kan sebagai pengguna itu kadang-kadang ada yang disadari sedang melakukan kesalahan, tapi ada juga yang tidak disadari itu Pak Fahmi. Nah, makanya di sini kan selalu itu saya pakai surat Al-Hujurat ayat 6. Nah, di situ kan dibilang wahai orang beriman.
sayangnya ini hanya untuk beriman. Orang yang beriman, kalau nggak beriman nggak kena ini. Seruannya untuk yang beriman, ya. Artinya orang yang benar-benar percaya ya, percaya ada hari akhir, adanya Allah gitu. Bahwa kalau ada informasi datang padamu, nah informasi itu kalau zaman dulu kan dari mulut ke mulut, zaman sekarang informasi kan dari sini, dari WhatsApp, dari TikTok. Artinya ketika kita membaca WA, ketika kita membaca media sosial, jadi kalau diterjemahin ayat itu kan seperti itu. Jadi ketika informasi datang padamu, berita datang kepadamu, periksalah supaya kamu nanti tidak termasuk orang yang menyesal karena telah mencelakakan satu kaum. Artinya kan kalau kita nggak periksa, kemudian kita share, kan kemudian satu kaum jadi celaka. Ada itu yang gara-gara itu orang jadi saling serang, bunuh, membakar, kan ada. Yang rugi kan siapa? Umat, masyarakat umum. Gara-gara siapa? Gara-gara kita menyesalnya belakangan. Jadi yang paling penting kalau dibilang apa sih etikanya, apa yang dilakukan? Gampang sekali sesuai dengan ayat tadi. Periksa. Nah, gitu. Periksa aja dulu. Periksa. Jadi ketika menerima informasi, ada berita di WhatsApp, berita di TikTok, apalagi TikTok itu luar biasa itu. Betul. Periksa dulu juga sih. TikToknya kan diserang juga ya. Nah, sama seperti itu. Karena ini yang menarik, terutama di TikTok itu dia ada algoritma, dia amplifikasi hal-hal yang viral. Masalahnya yang sering viral itu yang kontroversial. Kadang-kadang yang nggak berguna, tidak gitu ya. Bermanfaat. Kemudian isinya yang saling serang, itu mudah sekali viral. Dan itu sama AI-nya TikTok akan naik. Dan TikTok itu akan membantu kita supaya kalau kebaikan amal jariah, kalau dosa jariah makin cepat pakai TikTok juga. Ngalir terus juga dosanya berarti. Makanya mungkin kalau dalam hadis tuh ada yang sahih gitu ya, ada yang mutawatir atau gimana gitu. Mungkin kalau dalam konteks sekarang itu juga perlu di cross check ya. Tapi filter itu, cara kerja memfilternya gimana Pak Fahmi? Ini kan kalau dasarnya itu ada di manusia. Ada penelitian dari MIT ya. Kira-kira tahun 2020-an kalau nggak salah, ingat saya itu. Dia neliti ini, ketika ada sebuah informasi itu menyebar luas, kan ada informasi dalam bentuk berita, ada informasi yang sifatnya hoax, kontroversi, itu menyebar itu faktor manusia atau bot, ya, program komputer. Ada dua nih ya, faktor manusia. Jadi risetnya itu dia pengen tahu algoritma atau manusia memang. Ya, ternyata faktor utama menyebarnya sesuatu jadi sangat viral, kontroversial viral itu adalah manusia. Manusianya? Ternyata manusia. Bukan botnya ya? Bukan botnya. Dan ini sebuah berita yang buruk sebetulnya kan. Artinya apa? Susah. Kalau botnya diserang, diperangin, algoritma berperang. Tapi ini manusianya. Jadi faktor manusia karena dia suka apa? Dia suka kontroversial, dia suka hal yang emosional, dan itu akan begitu ada di posting langsung dia pick up kan, nggak pakai diperiksa, nyebar. Nah, grafik inilah kenaikan ini ditangkap sama algoritma, baru diamplifikasi. Jadi tetap manusianya. Jadi ada fasilitasnya juga mungkin otak reptil itu ya, yang memang suka yang kebencian, kontroversi, bentur-benturan, bertemu dengan algoritmanya Pak Fahmi. Jadi AI itu gunanya sebetulnya mengamplifikasi. Artificial intelligence, algoritma di balik itu gunanya apa sih? Mengamplifikasi apa yang kita sukai. Jadi pertama tetap selalu jangan salahkan algoritma. Jangan salahkan manusianya. Nah, kemudian cara menjaga ini kan generasi Z, generasi milenial lahir saja itu sudah penuh dengan banyak konten. Pertarungannya dari konten ke konten Pak Fahmi. Ini bagaimana kemudian cara filter di manusianya ini tetap terjaga supaya tidak mengikuti algoritmanya Pak Fahmi? Ada kecenderungan menarik sebetulnya. Mereka yang lahir di generasi Z ya. Mereka terlahir sudah pakai HP, mungkin belum lahir pun sudah muncul di Instagram. Iya betul. Makan pun nonton ini orang tuanya. Mereka kadang-kadang bisa lebih tahu mana yang benar dan yang salah. Karena mereka sudah terbiasa mengeksplor dunia mereka itu dunia internet, sehingga ketika melihat sesuatu informasi, oh ini kayaknya nggak benar nih, ini benar, ini sudah nalar kritisnya sudah ini ya. Sudah kebiasaan, mereka sudah biasa. Ya jadi masalah ada generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, generasi sebelumnya, apalagi generasi tua itu kan. Dia, ini kayaknya bener nih, misalnya gitu ada pesawat terbang, belakangnya itu ada ekornya itu, namanya chemtrail katanya. Padahal itu kan kondensasi biasa. Nah, orang kalau nggak paham lihat kayak gitu langsung, wah gitu orang tua. Dibodoh-bodohin, nggak ngerti dia. Dipercaya bahwa itu adalah, ada captionnya. Awas ya, ini ada pesawat terbang kiriman dari Bill Gates untuk membuat kita sakit. Pasti besok perhatikan, dari 10 orang pasti ada yang sakit. Nah, itu kan gara-gara itu. COVID pun juga sama, gara-gara
chemical trail gitu. Nah, kalau anak-anak yang sudah terbiasa, mereka lihat sudah terbiasa ini nggak benar. Kemarin aku lihat di sini nggak penjelasan gini. Malah mereka sudah terbiasa dengan itu. Justru di generasi mudanya yang filter itu sudah terbangun. Mereka sudah lebih terbangun dibanding yang sebelum-sebelumnya itu. Kenapa ya? Apa karena memang itu ada daya kejutnya yang tadinya tidak pernah, atau mungkin hidup di orde baru yang nggak kenal teknologi, tiba-tiba sekarang hidup di zaman seperti itu? Apa kenapa? Ada kebiasaan kan gini ya, kalau kita nggak pernah menggunakan media internet kayak gitu, cara berpikir kita kan berarti cara berpikir masih non online, offline sekali. Offline lah. Artinya kalau dapetin sesuatu itu dulu nggak gampang kita cross check. Ketika mendengar seseorang bilang, langsung biasanya kita percaya kan, oh ya betul kata si anu. Itu kebiasaan offline. Begitu masuk kita di dunia internet, terima WA langsung, oh iya si anu bilang gitu juga, misalnya itu langsung dipercaya kan. Kebiasaan offline kita terbawa di dunia menangkap online. Apa adanya begitu. Nah ini yang kemudian kadang-kadang ada gap untuk orang tua. Nah anak-anak muda mereka sudah lihat, mereka bisa explore di YouTube, di Twitter, di TikTok, di mana mereka melihat semua satu informasi, kemudian lihat informasi yang lain, kok bertolak belakang, oh ternyata yang benar yang seperti ini gitu. Nah ini yang perlu diarahkan terus sebetulnya ya, diamplifikasi, ditunjukkan terus khususnya ini yang generasi muda, supaya mereka bisa menjadi warga digital, ya, digital citizenship gitu ya, digital citizen, jadi lebih bagus lagi lah gitu. Dan itu kan menjadi sebuah kenormalan yang nggak bisa ditolak ya Pak Fahmi ya. Artinya kalau Islam memandang perkembangan teknologi dalam pandangan yang pesimis, itu dampaknya bagaimana Pak Fahmi? Ini harus kita jauhi, karena kan ada pandangan yang ini nggak boleh pokoknya, teknologi harus kita jauhkan begini. Tapi kita sebagai masyarakat yang modern ini kan nggak bisa menolak, itu gimana Pak Fahmi? Jadi kita kan kalau umat Islam itu kan percaya dengan sunatullah ya, sunatullah. Yang dan ayat-ayat pun juga ada ayat kauniyah ya. Ayat-ayat yang dari Allah, kemudian dari alam juga gitu. Kita percaya langsung ayat dari Allah, dari Al-Quran, kemudian dari alam semesta. Termasuk kauniyah. Termasuk internet. Ini kan kalau dilihat ayat-ayat alam semesta kan berangkat dari mana? Dari fiber optik, elektron yang menghasilkan informasi menyebar sangat cepat. Hasilnya kayak lampu, kecepatan internet, gelombang sinyal segala macam. Itu ayat-ayat itu, dan kalau dipelajari terus ternyata dia mengamplifikasi kerja kita. Dia mempercepat kerjaan kita. Harus kita pelajari lagi ayat-ayat itu. Dampaknya apa? Positifnya apa? Negatifnya apa? Jadi ini sebetulnya kita diajarkan supaya move on terus, nggak muncul ke belakang. Apa yang ada berkembang terus, apa yang di alam semesta, apa yang jadi dunia ini, ya itulah yang kita harus embrace, kita harus rangkul. Tapi harus tahu mana yang baik dan yang buruknya kan gitu. Sama di mana-mana. Nah, disitulah kemudian kita perlu lihat nanti kayak dengan adanya internet ini, bagaimana untuk dakwah, ya. Bagaimana untuk menyebarkan Islam kayak gitu. Kemudian jadwal sholat, syiar Ramadannya itu lebih luas lagi. Cari manfaatnya. Akan sangat bagus juga kalau umat Islam akhirnya coba memanfaatkan internet kayak apa sih? Nah, itu ya. Sekarang ini kan kita lebih sering membahas tentang hoax, jangan ini, jangan itu lah. Secara negatifnya berita bohong. Nah, nanti bisa lebih banyakkan lagi adalah bagaimana memanfaatkan. Jadi obrolan-obrolan kayak gini, tonnya lebih positif. Ya, tonnya lebih positif, jadi memberikan ide. Nanti begitu lihat internet, oh ya kayaknya aku bisa deh dengan WA melakukan ini, dengan TikTok aku melakukan ini. Mereka dapat ide-ide positif untuk berdakwah, untuk melaksanakan ajaran agamanya lewat media sosial. Itu dia. Nah, ini kan kayak training nih. Betul. Nah, podcast ini nanti mungkin bisa dibanyakin. Misalnya sekarang ini kita bahas hal yang mungkin negatif lah dari internet, harus hati-hati. Itu harus diimbangin dengan 5 kali yang positifnya. Gimana memanfaatkannya nih? Tugas mikro kontennya nanti dibanyakin. Ya. Jadi supaya apa? Orang-orang terbiasa, oh saya bisa melakukan hal-hal yang positif ternyata. Iya, betul. Tapi kan memang kalau kita lebih spesifik lagi ya, Pak Fahmi ya. Kalau kita bicara Islam itu kan secara umum, tapi ada beberapa mungkin mazhab tertentu, kelompok tertentu yang mungkin sudah lebih dulu memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ajarannya, cara beribadahnya, pemikirannya. Tapi itu mungkin di luar dari apa yang diajarkan Muhammadiyah, NU. Nah ini bagaimana perselisihan dalam dunia digital seperti itu Pak Fahmi? Sama seperti yang tadi ya. Sebelum ada era internet, perbedaan itu kan sudah ada ya.
faham-faham itu sunatullah lah itu. Sudah banyak sekali. Nah, dengan adanya internet, siapa yang duluan kan gitu ya. Ternyata mereka manfaatkan juga. Muhammadiyah itu maksudnya ini termasuk yang ketinggalan kita ini. Saya ditugaskan itu untuk mempercepat. Oh gitu. iya. Dan yang lain-lain. Intinya inilah kita harus berlomba-lomba ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, keluar nih jargonnya. Jargonnya Muhammadiyah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau pandangan-pandangan macam-macam itu nggak masalah di sana. Mereka sudah duluan ya kita belajar. Gimana caranya seperti itu? Ya, yang positifnya kita lakukan juga. Oh, dakwah seperti itu bagus ternyata. Misalnya kalau selama ini tokoh-tokoh agama kita, bapak-bapak sepuh, gayanya kan formal, kan nggak disukain. Iya. Nah, sorogan-sorogan. Yang paham yang lain udah duluan gayanya anak muda lebih disukain. Artinya pola kita berdakwah harus berubah. Esensinya tetap, ya, tapi polanya, gayanya sesuai dengan anak-anak muda ini. Ya. Saya kira saya nggak lihat ada masalah ya di sana, karena ini bebas, umum, adanya internet itu siapapun bisa pakai. Yang kita harus saling belajar. Tapi meskipun tetap harus filternya ada di manusianya tadi ya, Pak Fahmi, memilah mana yang kemudian ini sesuai Ahlus Sunnah atau tidak gitu ya kira-kira Pak Fahmi. Nah ini ya keterbukaan, kalau saya lihat itu akan memperkaya wawasan sebetulnya. Nah ini yang harus diajarkan. Bagaimana sih kita mempelajari hadis, bagaimana kita melihat perbedaan-perbedaan, bagaimana memahaminya, kita mau ngambil yang mana, dasarnya seperti apa. Nah ini kan harus diajarkan nih. Itu dia. Podcast yang ringan-ringan tentang cara itu, itu harus diajarkan. Cara berpikir kritis, ya kan. Cara ketika ada satu pandangan diajarkan, entah dari manapun deh. Ini dasarnya seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar. Ini dasarnya seperti apa? Dulu Nabi seperti apa? Dan kondisinya sekarang seperti apa? Bagaimana pendapat tokoh-tokoh? Itu kan pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa disampaikan. Itu bisa kita ajarkan. Jadi ya, saya kira itu ya yang penting. Nggak masalah orang bebas ya, demokrasi, kita nggak bisa melawan, melarang kompetisi ya, gitu ya. Tapi memang agak aneh nih Pak Fahmi ketika kita bisa menerima perbedaan dengan mungkin kalangan non-muslim gitu ya, makanya diskusi interfaith banyak, kita toleransi, tapi kadang-kala kalau sesama Islam beda mazhab tertentu itu anti sekali ya perbedaan itu. Kenapa ya Pak Fahmi ya? Nah ini menariknya ya, kalau saya perhatikan memang ketika kita di media sosial itu kita hanya bisa menyampaikan pesan pendek banget. Ya, pendek ngasih komentar pendek. Jarang kita bisa menyampaikan gagasan yang panjang gitu. Jadi akhirnya pikiran pun terpotong-potong. Ya. Jadi kita jarang sekali bisa memahami sesuatu lebih utuh. Ya. Dan ada karakter namanya mobokrasi. Ini yang mobokrasi ini negatifnya bisa positif bisa negatif ya di dunia media sosial. Jadi mobokrasi itu kalau demokrasi kan keputusan di tangan orang banyak. Ya. Mobokrasi, keputusan atau suatu gagasan atau suatu nilai di tangan apa? Siapa yang rame? Oke. Jadi ketika nilai apa yang di suatu tempat, di suatu waktu, di suatu masyarakat itu dianggap benar adalah yang paling rame didukung saat itu. Post-truth era, ya, mobokrasi. Makanya ketika yang rame adalah yang sifatnya intoleran, yaitu kemudian merasa paling benar sendiri, ya, sedikit-sedikit ayat, terus kemudian ya, tapi kemudian nggak mau diskusi lagi, pokoknya ngelempar aja ayat seperti ini. Nah, pokoknya ini terus buat gitu kan, konteksnya bisa beda. Nah, pokoknya seperti itu aja misalnya. Dan itu secara masif orang-orang mendukung pandangan itu. Nah, itulah menjadi norma kebenaran. Itu namanya mobokrasi, nggak ada dialognya. Sangat bahaya menurut saya. Sangat bahaya. Makanya caranya adalah ya kita rame-rame. Ada pandangan seperti itu, kita kan nggak bisa melawan kan, nggak bisa counter narasi juga makanya ya. Ya, counter narasi atau alternatif narasi. Ya udah, menurut NU seperti apa, Muhammadiyah seperti apa, menurut Persis seperti apa, yang lainnya disampaikan di situ secara masif juga. Akhirnya jadi, mekanisme pasar juga pada akhirnya. Jadi mekanisme pasar, nah nanti akhirnya publik akan menilai kan dari pandangan itu, dari argumen-argumennya. Iya, artinya kalau ketika satu komplek menganggap bahwa ya korupsi dikit-dikit dibenarkan. Contohnya gitu seperti itu, bahwa kalau kita nggak bisa memvote suatu undang-undang karena nunggu dari telepon. Nah, itu kan gitu. Dan wah, kayak benar aja gitu akhirnya ya. Itu jadi suatu kebenaran kan, seolah-olah padahal buat kita itu geleng-geleng, kita ada di dunia paralel seolah kok bisa ngomong begitu hal yang biasa. Di ruang terbuka juga ya Pak. Itu contoh itu yang kita di politiknya itu ya. Politik Konoha kayak gitu. Nah, kalau di media sosial juga sama. Ketika kita ada di satu ruangan, satu cluster, echo chamber, ada post truth, ya
kebenaran apa yang ramai dibicarakan orang itu yang dianggap kebenaran. Di sosial media itu pergerakannya seperti itu karena memang otentik manusia kitanya yang memang doyan seperti itu, atau memang ada botnya juga, Pak Fahmi? Bot itu ada, tapi sama kayak tadi itu. Saya perhatikan sering sekali bukan bot. Bot itu kan gini ya, sering dipakai oleh buzzers. Ketika orang nggak mau membahas suatu isu itu garing banget lah. Misalnya ada satu tokoh lagi ngapain, nggak ada orang bahas, pakai bot amplifikasi rame. Jadi trending gitu, berkali-kali sampai muncul di trending topik. Baru kalau udah mulai siang, itu malam ya, pagi, siang, baru kemudian orang-orang natural ikutan gitu. Bot seperti itu. Nah, pada saat perang narasi juga kadang-kadang itu mereka ada paham tertentu mengamplifikasi ya. Tetapi itu kan biasanya nggak kemana-mana, hanya di kalangan bot saja dan influencer lokal. Tapi yang membuat makin viral itu masih manusianya. Yang bisa satu gagasan itu bisa kesana kemari itu adalah manusianya. Ada nilai kontroversialnya nggak? Ada nilai emosionalnya atau tidak? Itu yang isi manusianya yang akan lebih banyak. Contoh misalkan yang terakhir ini yang sedang ramai itu isu Piala Dunia kan. Di situ ada isu Palestinanya, ya kan, ada isu penjajahannya konstitusi kita, ada kambing hitamnya juga, subjek-subjek tertentu, Pak Ganjar, Pak Koster yang digebukin. Itu bagaimana kita memilah supaya diri kita ini bukan menjadi subjektif yang termobilisasi, Pak Fahmi? Itu gimana memilahnya? Nah, ini kalau kita bisa bilang ke masyarakat umum susah sekali kan ya? Iya, betul. Susah sekali. Makanya di sini yang bisa kita lakukan adalah melempar analisis-analisis ya, dari berbagai macam pihak, dari berbagai macam sudut pandang. Nggak bisa hanya dari salah satu aja, nanti jadi bias kan. Dari saya misalnya nyampein ini loh peta percakapan publik, jadi ketahuan kan publik cenderungnya kemana, pro dan kontra seperti apa. Kemudian ahli misalnya tata negara, nah secara tata negara seperti apa, sampein juga. Kemudian ahli hubungan keagamaan seperti apa pandangannya. Kalau umat Islam nolak tuh udah wajar kan gitu kan cerita itu. Apalagi sekarang lihat di share setiap Ramadan itu provokasi luar biasa, makin meningkat di Masjidil Aqsa gitu, membuat makin kesel gitu. Jadi, tapi di sisi yang lain soal negara lain lagi kan. Artinya ada banyak sekali masalah. Nah ini kalau di narasi ini semua ada sampaikan, publik pun akhirnya paling tidak melihat gajah itu nggak hanya dari telinganya aja, dari semuanya. Jadi jangan ada narasi yang ditutup sama sekali. Jadi artinya kan sering kali saya lihat tuh kita memberitakan sesuatu itu kadang cover nggak both side, kadang cover one side. Bahkan padahal itu both side aja kan nggak cukup. Kita harus cover all side. Side-nya itu ada 6. Apa aja tuh? Contoh dulu pernah. Dulu pas pilkada DKI itu ramai banget ya. Ya memang ada isu nenek Hindun itu ya, contohnya itu. Terus kemudian ini yang ini juga sama kan soal U20 lah yang terbaru aja U20. Ini kan aspeknya kan banyak ya. Banyak banget. Mau dilihat dari berbagai. Nah ini harus kita lihat dari berbagai macam aspek nih. Dari berbagai macam aspek supaya publik akhirnya dapat pemahaman yang lengkap gitu. Artinya nggak boleh satu sudut pandang aja ya Pak Fahmi ya. Nah dari kerutan yang terjadi nih Pak Fahmi, apa yang kemudian mesti menjadi semacam panduan lah ya, atau mungkin di Muhammadiyah gitu ya, yang mau berlari untuk menjadi citizenship yang baik ini, gagasannya mesti kayak gimana nih Pak Fahmi? Yang kita lakukan ya, kita akhirnya lihat secara general ya, besar. Jadi itu ada tahapan ketika kita masuk di dunia digital tuh Mas. Tahapan pertama itu kita menjadi warga digital dulu. Menjadi warga digital. Begitu kita itu, install itu menjadi warga digital. Artinya kita bisa menggunakan internet, bisa selamat di internet, bisa menggunakan how to use ya, menggunakan. Tahap yang kedua di atasnya adalah digital kreatif. Jadi kita harus kreatif, bisa menciptakan. Nah, kalau tadi menggunakan, sekarang kita menciptakan sesuatu, bisa bikin konten, bikin program, bikin produk, mungkin apa segala macamnya. Makanya kita jadi kreatif berdasarkan knowledge yang kita dapat dari internet tadi. Dan yang paling tinggi adalah digital competitiveness. Nah, kompetitifnya kita bisa bikin company, bisa bikin UMKM, bikin startup, bisa berbisnis, bisa ekspor, bisa impor, bisa segala macam. Jadi kolaborator ya, dari banyak secara digital competitiveness gitu. Dan ini kita rendah semua kan. Oke, kita kebanyakan di bawah ya. Bawah semua, bahkan sama negara-negara tetangga kita kalah semua. Pengguna doang gitu ya. Nah, kita mulai kan dari awal ini, digital citizenship dulu. Nah, digital citizenship itu bagaimana cara menggunakan. Itu tuh aspeknya kayak misalnya yang tadi kita bahas soal media sosial, soal literasi digital, itu salah satu aja.
literasi digital. Kita harus literate secara digital. Bagaimana cara literasi digital itu misalnya ada berita kita nggak langsung percaya, tapi periksa dulu. Kita bisa mengetahui sumbernya dari mana, ya kan? Ini media yang publish siapa, arahnya kemana, itu literate kita. Kemudian juga di dalamnya itu kita bisa seimbang, kan kita nggak bisa HP-an terus. Ya, anak-anak ini misalnya berapa jam, misalnya 1 jam 2 jam, habis itu harus main dia, harus ngaji. Ini termasuk bagian dari skill. Dan ini banyak sekali anak-anak yang kalah di bagian ini. Artinya mereka belum siap menjadi warga digital. Kemudian juga jejak digitalnya, jejak privasi, misalnya privasi. Privasinya gimana? Jangan mengumbar data pribadi, ya. Kemudian ngeprint, ngefoto tiket pesawat terbang, itu kan ada boarding pass, itu kan data pribadi kan banyak itu contohnya. Keren gitu ya. Keren di sana. Nah, contoh seperti itu. Apalagi KTP taruh selfie sama KTP disebar. Nah, ini kan banyak ya. Termasuk bullying juga, supaya kita gimana tidak bullying. Ada banyak aspek, ada sekitar 8 atau berapa. Nah, ini diajarkan. Ada harus lewat kurikulum sebetulnya, mulai dari playgroup, SD, SMP, SMA. Oh, ada kurikulumnya. Ya, nah itu ada namanya digital citizenship curriculum yang dibuat oleh commonsense.org. Di dunia tuh banyak dipakai. Nah, kita pingin nanti di Muhammadiyah itu nanti kita translate dalam bahasa Indonesia. Tapi karena masuk kurikulum kan susah. Nah, kita mau bikin super app, ya kita taruh sehingga nanti bisa diakses. Mulai dari playgroup mereka bisa orang tuanya ngajarin. Ini nak, ya coba. Dia ada permainan orang tua dan anaknya, guru, orang tua, siswa sampai dari playgroup SD, SMP, SMA bisa belajar itu nantinya. Ada videonya, ada tugasnya, ada apa. Ini kurikulum sifatnya. Jadi lewat online. Dan ini memang harus digencarkan melalui program Muhammadiyah tadi, dan siapapun bisa mengkonsumsinya, Pak Fahmi, ya. Betul. Nah, ini kan salah satu manfaat dari media sosial kan mengamplifikasi. Nah, kita coba gimana itu mengamplifikasi program ini. Gitu. Ini kan hanya positif. Gimana itu diamplifikasi, menyebar hingga kayak virus, sehingga orang belajar semua. Mungkin tanpa sosial media itu sulit kita mengamplifikasi satu gagasan, ya, Pak Fahmi. Betul. Oke. Tapi kalau misalkan itu sampai pada di kurikulum pendidikan kita yang memang masuk ke dalam jadi mata pelajaran, jadi mata kuliah, itu memungkinkan nggak? Wah, itu lebih bagus. Saya udah berkali-kali ya, ketika ada Zoom meeting diskusi dengan Kemendikbud, kemudian juga dengan Kominfo dan yang lain-lain itu, bagaimana supaya itu bisa masuk. Tapi ternyata ya nggak mudah kan. Semuanya pada pengen masuk kurikulum. Ya kita aja paham, ya akhirnya ya udah kita pakai cara yang lain menggunakan teknologi. Karena menurut saya itu sangat penting juga ya Pak Fahmi. Artinya orang ya udah semua menjadi pengguna tanpa diajarkan bagaimana menggunakannya, Pak Fahmi. Itu seperti kayak bayangan saya itu selalu anak masih di bawah umur dikasih sepeda motor nggak pakai helm jalan di tol. Udah salah jalannya, ngebut, udah salah semua. Dan dampaknya bisa kemana-mana, ke psikologi kita juga ya Pak Fahmi. Kecelakaan kan, merugikan orang lain, bahayakan orang lain, dirinya sendiri juga. Nanti mungkin mulai dari orang tuanya dulu deh, mengerti bagaimana mendampingi anaknya. Ini saya juga baru lahiran juga, nih, mungkin menjadi penting juga nih Pak Fahmi. Iya, betul. Nah, itu kalau bahas soal politik Pak Fahmi. Tadi kita soal agama, pendidikan. Ini mau masuk tahun politik 2024. Informasi itu bukannya apa ya, bukan setetes dua teh, tsunami informasi. Mungkin ada yang diciptakan atau secara organik tercipta. Cara kita menyiapkan diri dari serangan berbagai informasi di politik bagaimana Pak Fahmi? Pertama ini ya, kita harus sadar ya. Simpel aja gini. Ketika terkait dengan politik, informasi yang muncul itu pasti informasi yang sudah difabrikasi. Oke, itu informasi dulu. Sudah pasti terfabrikasi. Terfabrikasi, diciptakan untuk tujuan tertentu. Tujuannya kan gampang. Mempromosikan calonnya atau menjatuhkan lawannya. Itu aja duanya. Jadi kita akan digiring untuk mendukung seseorang atau membenci seseorang. Artinya sudah nggak netral informasi ini. Itu harus keep in mind ya. Kita harus tahu di awal. Artinya kalau sudah seperti tergantung kita siap nggak. Kalau kita ya udah silakan dimanfaatkan saya untuk membenci atau mendukung, ya wassalam kalau tapi kalau kita ingin menjadi manusia yang lebih berhati-hati tadi seperti surat Al-Hujurat ayat 6, periksalah. Ya periksa dulu aja gitu. Diperiksa supaya apa, nanti kita nggak diombang-ambing oleh mereka yang bermain politik lewat media sosial. Itu persoalan pasti dimanfaatkan. Mungkin banyak sekali pengguna yang menganggap bahwa wah ini kebenaran, ini begitu informasi datang, berita datang, ini kebenaran, ini kurang aja.
hujatlah lagi, menghina lagi. Itu padahal pasti ada dua tujuannya ya Pak, promosi atau menjatuhkan. Karena kan faktanya mungkin orang yang kita sukai dijatuhkan atau dipromosikan, itu menyadari akan hal itu aja sangat sulit sekali Pak Fahmi. Iya. Makanya di sini kan penting ya, kita selalu terus-menerus diingatkan. Konsisten. Konsisten diingatkan. Mungkin akan bagus juga ya, ini mungkin salah satu strategi kan literasi di Muhammadiyah ini kan kita mau bikin literasimu nya gede. Ya, tadi salah satu programnya adalah kita mentranslate digital citizenship curriculum yang dari bahasa Inggris dengan, kalau ada video itu video luar kan, kita ganti video lokal Indonesia dan bahasa Indonesia sehingga lebih lokal itu. Nah, itu sebagai satu caranya kita ajarin bagaimana mengecek berita, memastikan ini sumbernya dari mana. Ketika ada satu klaim itu datangnya dari mana dulu. Jadi kalau kita sudah punya dasar ini, menghadapi yang tadi tsunami informasi, mestinya nggak ada masalah. Kita bisa, ya kalau namanya tsunami kita bisa naik perahu, ikutan gini kan. Gimana belok-beloknya itu bisa. Kita yang menentukan. Iya. Nah, kerap kali kan kalau kita kayak lagi di cermin nih Pak Fahmi, main sosial media, malah kita yang ngikutin cermin, bukan cermin yang ngikutin kita Pak Fahmi. Jadi kita terbawa arus. Makanya semoga dengan materi konten yang disampaikan Pak Fahmi ini mungkin terakhir bisa memberikan pesan lah Pak Fahmi. Ini di bulan Ramadan khususnya, supaya kita nggak masuk ke dalam dosa jariah gitu ya. Biar iman kita sampai ke jempol juga nih, bisa menahan atau mungkin menghadapi situasi 2024 politik kekisruhan kepada generasi muda. Silakan Pak Fahmi. Baik, pada generasi muda ya, kawan inilah gitu ya. Pesannya simpel aja ya. Kita kembali ke surat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Jadi kalau datang satu peristiwa atau satu informasi datang pada kita, periksalah kebenarannya. Itu saja, periksa saja. Ada banyak sekali teknik ini, kita harus lihat apakah ini berguna atau tidak dan segala macam. Ya, tapi paling penting adalah periksa dulu kebenarannya sebelum kita nge-share, sebelum kita mempercayai juga, sebelum kita mungkin mengajak orang lain ya untuk datang ke informasi itu, menyebarkan lagi informasi itu. Jadi periksa aja dulu. Gimana cara memeriksanya? Ada tools misalnya Google, manfaatkan Google itu. Itu cara paling gampang pertama kali. Ketika ada suatu informasi, coba ketik di sana. Ya. Pernah ini sebagai contoh menarik, waktu COVID yang lalu, saya dikirimin oleh bapak saya, nah ini benar atau tidak? Ada video bilang bahwa vaksin itu dibuat oleh Yahudi untuk membunuh umat Islam. Di video yang lain bilang vaksin dibuat oleh orang Cina untuk membunuh umat Islam juga. Nah, itu adalah cek dulu datang dari mana. Ya, cara ngeceknya saya gampang. Bagaimana tingkat vaksinasi di Israel sama Palestina? Ternyata apa? Israelnya itu lebih duluan full divaksin daripada Palestina. Dan kalau memang ini dari Yahudi kan di Israel itu, yang harusnya divaksin duluan siapa? Orang Palestina. Harusnya Palestina divaksin full, orang Yahudi tidak. Malah ini kebalikan. Nah, ini hal-hal sebetulnya mudah sekali kita untuk memeriksa. Mudah sekali kita membantu mendibang orang tua. Gunakan Google, itu nomor satu, itu alat tuh untuk mencari informasi, referensi dan seterusnya. Saya kira demikian ya, tips simple, sederhana. Dan awas ini zaman artificial intelligence, dan itu sudah ada di algoritma tadi di belakang. Dan tugas mereka adalah AI ini mengamplifikasi perilaku kita. Nah, kalau kita suka sesuatu kemudian orang ramai nge-share, dia akan semakin nge-share. Makanya kalau yang di-share itu kebaikan, semakin nge-share kebaikan kita kan. Tapi kalau yang di-share itu adalah keburukan, hoax, amal jariah yang menjadi dosa jariah, akan diamplifikasi oleh artificial intelligence. Berarti cara melawan artificial intelligence adalah masukkan tujuan-tujuan positifnya. Ya, lawan dengan cara berbuat yang positif, share yang positif. Oke, terima kasih Pak Ismail Fahmi. Sama-sama, semoga yang disampaikan ini bisa kita implementasikan, dan apa yang disampaikan tadi ini menjadi bekal ya untuk bermedia sosial di Ramadan maupun tahun-tahun politik. Terima kasih Pak Ismail Fahmi. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.